sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Ini sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kewajibannya sama, akan tetapi di antara syariatnya nanti akan berbeda. Ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariatnya itu ada yang ditiadakan dan ada yang dibuat lain. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan dijelaskan ya, fakanal waqtu wal hukmu ala wifqi ma kutiba ala ahlil kitab alla ya'kulu wa la yashrabu wa la yankihu ba'da naum. Ya. Dulu waktu berpuasanya orang-orang ahlul kitab, ya, ini semuanya itu ya dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa itu diantaranya? Alla ya'kulu wa la yashrabu wa la yankihu ba'da naum. Ya. Setelah mereka melakukan tidur pada malam harinya, mereka tidak boleh makan apabila terbangun, mereka tidak boleh minum dan tidak boleh berhubungan dengan istrinya atau bersenggama dengan istrinya. Ya. Ai idza nama ahaduhum lam yat'am hatta lailatal qabilah wa kutiba dzalika 'alal muslimina kama bayyana anifan. Ya. Kemudian apabila ada yang tertidur pada malam harinya, maka dia akan dan dia tidak boleh makan sampai malam berikutnya. Ya. Inilah yang diwajibkan kepada mereka ketika itu. Hal ini juga diwajibkan kepada kaum muslimin sebagaimana dijelaskan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyunnahkan makan sahur ini. Jadi ketika seseorang tertidur, ya sudah, dia tidak akan lagi makan sahur. Ya, sebagaimana hal ini telah disunnahkan bagi orang-orang ahlul kitab dahulu. Ya, falamma nusikha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mansukhlah, dihapuslah hukum tersebut dari kaum muslimin setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sahuri tafriqan baina shaumina wa shaumi ahlil kitab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk makan sahur. Ini gunanya adalah untuk membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Ya. Jadi perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, mereka tidak sahur apabila mereka sudah tertidur pada malam harinya. Sampai malam keesoknya mereka tidak akan makan dan minum dan tidak boleh mengawini istri-istri mereka. Ya. Ada satu riwayat dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal faslum ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahuri. Ya. Yang memisahkan antara puasa atau yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ya. Jadi mereka itu tidak makan sahur karena sudah tertidur pada malam harinya sampai malam berikutnya. Sementara kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur. Ya. Jadi kalau ada orang yang berniat sebelum tidur dia banyak makan, kemudian dia berniat ya sudahlah saya tidur saja sampai subuh misalnya, sampai waktu subuh dilaksanakan, saya tidak akan makan sahur. Kalau niatnya demikian, maka dia sudah menyelisihi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadilah makan sahur ini ya diantaranya adalah karena sahur ini mengandung keberkahan. Ya, yang pertama adalah karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Ada satu riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu fi salasatin. Ya, apa kata Nabi? Ada 3 hal yang mengandung keberkahan. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah al-jamaah. Al-jamaatu. Al-jamaatu ini adalah kumpulan banyak orang, itu namanya jamaah. Ya. Tapi makna jemaah ini hakikatnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wal in kunta wahdah. Ya.
Selama kamu berpegang dengan kebenaran, walaupun kamu sendiri, itu dikatakan jamaah. Ya. Jemaah itu memiliki keberkahan. Kemudian yang kedua yang memiliki keberkahan adalah ats-tsarid. Ats-tsarid ini adalah makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW, ya. Di samping dia juga menyukai apa? Cuka, garam, ya. Kemudian kurma ajwa. Tapi ada salah satu makanan yang sudah diolah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu ats-tsarid. Ats-tsarid ini mengandung keberkahan, ya. Yaitu kalau istilah dalam bahasa kita itu bubur, ya. Mungkin bubur ini di samping masaknya lama, kemudian mudah dicerna oleh lambung kita. Ini adalah makanan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi bersabda, ats-tsarid termasuk makanan yang memiliki keberkahan. Kemudian yang ketiga adalah as-sahur. Sahur maksudnya di sini adalah makan sahur ketika orang yang melaksanakan puasa. Jadi tiga amalan ini adalah, atau tiga bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW ini adalah mengandung keberkahan. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Tabarani di dalam Al-Kabir, kemudian Abu Nuaim di dalam Dzikr al-Akhbar al-Asbahani dari Salman Al-Farisi. Kemudian Imam Al-Haythami mengatakan di dalam Al-Majma', wa fihi Abu Abdullah Al-Basri qala Adz-Dzahabi. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, yaitu Abu Abdullah Al-Basri ini la yu'rafu, dia ini adalah salah satu rawi yang tidak dikenal. Wa baqiyatu rijaluhu thiqat, akan tetapi baqiyatu rijalihi thiqat, ya. Semua perawi-perawinya selain daripada Abu Abdullah Al-Basri ini semuanya thiqah. Kemudian ada lagi yang menguatkan hadis ini, walaupun hadis ini dipandang ada cacatnya karena ada salah satu perawi yang tidak dikenal, akan tetapi hadis ini juga memiliki pendukung. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya, ya, dikeluarkan oleh Al-Khatib di dalam Maudhi'i Awhamil Jam'i wa Tafriq. Di dalam kitab tersebut satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, dan juga masih memiliki syawahid-syawahid atau penguat-penguat yang lain untuk menegaskan hadis ini, bahwasanya hadis ini terangkan derajatnya, ya, menjadi hadis hasan, ya. Oleh karena itulah para ulama, ya, senantiasa memuat hadis ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya makan sahur ini adalah suatu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail.